Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Tata Negara. Kegiatan belajar 2. Undang-Undang Dasar di Indonesia. Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, sebelum perubahan Konstitusi RIS UUD RI UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya ditulis dengan UUD 1945 sesudah perubahan. Jimli Asidiki mengemukakan kelompok negara yang dihubungkan dengan cara mengubah materi muatan Undang-Undang Dasar, yaitu 1. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD, antara lain negara Prancis dan Jerman. 2. Kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD, antara lain negara Thailand. 3. Perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dan seterusnya, antara lain negara Amerika Serikat. Dari berbagai undang-undang dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, maka telah terjadi 3 kali pergantian konstitusi, yaitu dari UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS diganti dengan UUD RI, dan terakhir adalah UUD RI diganti dengan UUD 1945, sebelum perubahan, melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, sedangkan perubahan konstitusi terjadi 1 kali, yaitu dengan diubahnya UUD 1945 dalam 4 tahap, yaitu perubahan pertama hingga perubahan keempat, yang masing-masing tercantum dalam lembaran negara nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 2006. UUD 1945, sebelum perubahan. 1. Sejarah terbentuknya UUD 1945, sebelum perubahan. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia jatuh, dan pada tanggal 8 Maret tahun 1942 segala perlawanan berakhir dengan jatuhnya Bandung ke tangan Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Maret tahun 1942 General Terporten sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia mulai dijajah oleh Jepang setelah sebelumnya dijajah oleh Belanda. Kebaikan Jepang tidak berlangsung lama. Kekejaman Jepang tidak hanya terbatas pada siksaan fisik, tetapi juga dengan berbagai larangan-larangan dalam bentuk undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 4 diumumkan tanggal 20 Maret tahun 1942. Undang-Undang Nomor 3 melarang semua pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 melarang secara tidak langsung pengibaran bendera merah putih, diatur bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dipasang pada hari besar. Pelarangan juga dilakukan terhadap lagu Indonesia Raya, dan penggunaan waktu Jepang yang lebih 90 menit dari waktu Jawa, sehingga membuat resah kaum muslim berkaitan dengan waktu sholat. Sikap Jepang terhadap Indonesia melunak seiring dengan dikuasainya satu persatu daerah jajahan Jepang oleh sekutu, yaitu dengan mengumumkan pemberian janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. Menurut keterangan Saiko Shikikan pada tanggal 7 September tahun 1944 itu dalam sidang istimewa Teikoku Gikai, Dewan Perwakilan Rakyat di Jepang, yang ke-85 oleh Perdana Menteri Koiso dinyatakan bahwa Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari, akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika Jepang kalah perang. Kekalahan demi kekalahan membuat Jepang membutuhkan bantuan dari Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Saiko Shikikan, Panglima Bala Tentara Dai Nippon di Jawa berjanji akan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia.
Selanjutnya, pada tanggal 29 April tahun 1945 pada hari ulang tahun Tenno Heika, dikeluarkan maklumat Gunseikan nomor 23 tentang pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan, Dokuritsu Zunbi Tio Sakai. Pada saat itu, belum dipergunakan istilah Indonesia, akan tetapi Hindia Timur atau Tu Indo, sehingga penulis menggunakan istilah BPUPK dan bukan BPUPKI. BPUPK mengadakan dua kali sidang resmi, yang dipimpin oleh Ketua BPUPK, Dr. Rajiman Wediodiningrat. Satu kali sidang tidak resmi dipimpin oleh anggota BPUPK Ir. Soekarno, dan keseluruhan sidang dilaksanakan di Jakarta. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas dasar negara. Sidang resmi kedua diadakan 10 hingga tanggal 17 Juli tahun 1945, membahas wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Sidang tidak resem berlangsung antara masa reses sidang pertama dan kedua membahas rancangan pembukaan UUD. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Zindi Inkai, dibentuk. Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 berdasarkan pengumuman Marsekal Terauchi. Panglima Besar Nampogun, Bala Tentara Dai Nippon di seluruh daerah selatan, yaitu sesuai dengan usaha-usaha dan kesucian dari Oda penduduk Indonesia, maka Panglima Daerah Selatan menegaskan persetujuannya tentang pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pertengahan Agustus tahun 1945. Panitia tersebut akan mempercepat usaha-usaha yang berhubungan dengan persiapan yang penghabisan guna pembentukan pemerintah Indonesia Merdeka. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dinanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat. Fang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994. SPPKI dijadwalkan akan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1994 dan pada hari Minggu di antara kedua tanggal tersebut dibicarakan dan disahkan UUD. Fang telah disusun oleh BPUPK. Rombongan Soekarno, Hatta dan Rajiman tiba di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, dan keesokannya menghadap Laksamana Maeda untuk memastikan berita akan kekalahan Jepang, akan tetapi tidak mendapat jawaban yang pasti. Hal tersebut menyebabkan Soekarno tidak memperkafai ketika golongan pemuda mendatanginya pada malam hari tanggal 15 Agustus tahun 1945, dan tetap berpegang pada janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia dalam waktu singkat, sehingga para pemuda akhirnya menculik Soekarno, yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, keesokan harinya diadakan sidang PPKI. Jumlah anggota PPKI semula 21 orang, dan setelah proklamasi kemerdekaan, jumlah anggotanya ditambah 6 orang oleh Ketua PPKI Ir. Soekarno. Penambahan anggota PPKI tersebut atas tanggung jawabnya Ketua PPKI sendiri sebagaimana dikemukakan dalam pidato Radiomo Hatta pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, agar PPKI menjadi lebih representatif sehingga menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional, dengan anggota-anggota yang berasal dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil daerah, kemudian ditambah dengan 6 orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Wakil-wakil dari daerah, yaitu Dr. Muhammad Amir dan Mer Abdul Abbas didatangkan dari Sumatera, Dr. Ratulangi dan Andi Pangeran didatangkan dari Sulawesi, Mer Puja didatangkan dari Bali, dan A.H. Hamidan didatangkan dari Kalimantan. PPKI hanya mengikuti hasil-hasil yang telah disepakati dalam BPUPK, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua PPKI Ir. Soekarno dalam rapat besar tanggal 18 Agustus tahun 1945, dengan acara pengesahan UUD. Saya minta lagi kepada tuan sekalian, supaya misalnya mengenai Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Zunbi Tio Sakai dalam sidangnya yang kedua.
Perubahan yang penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang. Urusan-urusan yang hendaknya kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 2. Klasifikasi dan materi muatan UUD 1945, sebelum perubahan. UUD 1945, sebelum perubahan, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945 pada tanggal 15 Februari tahun 1946, dalam Berita Republik Indonesia tahun 2, nomor 7. Walaupun penjelasan baru dimunculkan dalam Berita Republik Indonesia, akan tetapi sesuatu yang tercantum dalam penjelasan pada dasarnya merupakan hal-hal yang dibahas dalam pembahasan pembentukan UUD dalam sidang BPUPK. Dalam ketetapan MPRS nomor XX MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia, mengenai penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan fane otentik, sehingga perlu didalami agar batang tubuh dapat lebih dipahami. Penjelasan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2, nomor 7 merupakan penjelasan resmi UUD 1945. dalam ketetapan MPRS nomor XIV MPRS 1966 tentang pembentukan panitia-panitia ad hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap UUD 1945 dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia, menugaskan membentuk panitia ad hoc untuk menyusun rencana penjelasan lengkap UUD 1945 untuk dipergunakan di samping penjelasan resmi yang telah ada. Sistematika UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Supomo yang merupakan ketua panitia pembentuk UUD mengemukakan bahwa pembukaan UUD mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. Cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara dimuat pula dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dijabar kau dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. A. Negara yang melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. Negara berdasar atas ketuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan UUD 1945 juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, aturan peralihan 4 pasal, dan aturan tambahan 2 ayat. Bab 11 tentang bentuk dan kedaulatan, berisikan pasal. Bab 22 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisikan 2 pasal. Bab 33 tentang kekuasaan pemerintahan negara, Berisikan 12 pasal yang memuat tentang Presiden dan Wakil Presiden. Bab 44 tentang Dewan Pertimbangan Agung, DPA, berisikan 1 pasal.
Bab 55 tentang Kementerian Negara. berisikan satu pasal. Bab 66 tentang Pemerintahan Daerah. Berisikan satu pasal. Bab 77 tentang Dewan Perwakilan Rakyat DPR, berisikan 4 pasal. Bab 88 tentang Hal Keuangan, berisikan L pasal. Bab 99 tentang kekuasaan kehakiman, berisikan 2 pasal tentang lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Bab 10-10 tentang Warga Negara, Berisikan 3 pasal. Bab 11-11 tentang Agama, berisikan 1 pasal. Bab 12-12 tentang pertahanan negara, berisikan 1 pasal. Bab 13-13 tentang Pendidikan, berisikan 2 pasal. Bab 14-14 tentang Kesejahteraan Sosial, berisikan 2 pasal. Bab 15-15 tentang Bendera dan Bahasa, berisikan 2 pasal. Bab 16-16 tentang Perubahan UUD, Berisikan L pasal. Aturan peralihan terdiri dari 4 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 1 pasal. UUD 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan hal tersebut juga dapat diketahui dalam bab 6 tentang pemerintahan daerah pasal 18. dalam pembahasan UUD. Sistem yang digunakan dalam UUD 1945 disebut dengan sistem sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Supomolo 8 dan Sukiman yang merupakan ketua dan anggota panitia kecil perancang UUD di BPUPK. Dapat dibuat dalam beberapa poin apa yang dikemukakan oleh ketua dan Anggota panitia kecil perancang UUD tersebut mengenai sistem sendiri, yaitu A. Supremasi MPR, di mana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat karakteristik sistem pemerintahan parlementer. B. MPR berwenang memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara karakteristik sistem pemerintahan parlementer. C. Presiden dan wakil presiden bertanggung jawab kepada MPR dan menjalankan haluan negara yang disetujui oleh MPR, karakteristik pemerintahan berdasarkan haluan sistem pemerintahan parlementer. D. MPR dipilih langsung oleh rakyat. E. DPR berwenang sebagai pembentuk undang-undang, bersama-sama dengan presiden, karakteristik sistem pemerintahan parlementer. F. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, Bukan kepada DPR, karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan bab Il 2 hingga bab 77, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan semi-presidensial, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam UUD 1945, karakteristik sistem pemerintahan presidensial lebih dominan, sehingga yang digunakan dalam UUD 1945 RIS adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. karakteristik Sistem pemerintahan presidensial lainnya dalam UUD 1945 selain yang dikemukakan oleh Supomo dan Sukiman yang kemudian diatur dalam UUD 1945 adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh presiden, dengan persetujuan DPR, berbagai kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. UUD 1945 berdasarkan bab 16 tentang perubahan UUD, merupakan UUD berderajat tinggi, Supreme Constitution, dan Rigid Constitution. dalam pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk mengubah UUD 1945, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. dalam batang tubuh UUD 1945 diakomodir materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Merj G. Steinbeck. Dalam UUD 1945, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam bab 10 hingga bab 14, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 34. Jaminan tentang HAM sudah diatur dalam UUD
UUD 1945, sebelum perubahan akan tetapel UUD 1945 belum mengatur secara rinci. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUD RI yang dibentuk dan disahkan kemudian sesudah Universal Declaration of Human Rights, 1948. Ditetapkan pula dalam UUD 1945, materi muatan pokok UUD lainnya pembagian yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental, yaitu MPR sebagai lembaga negara tertinggi, sedangkan DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara, dengan berbagai kewenangan dari lembaga-lembaga negara tersebut dalam UUD, sebagaimana diatur dalam bab 22 hingga bab 99 UUD 1945. B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 1. Sejarah terbentuknya Konstitusi RIS. Konstitusi RIS merupakan undang-undang dasar yang disusun oleh bangsa Indonesia, sebagaimana kesepakatan antara RI dengan pemerintah Belanda berdasarkan pasal 5 ayat 1 Persetujuan Linggarjati. Penyusunan Konstitusi RIS hanya dilakukan RI dan BF0, yang pembahasan bersama antara keduanya telah dimulai sejak Konferensi Inter-Indonesia (KII), dan dilanjutkan ketika perundingan Konferensi Meja Bundar KMB, ketika pada tanggal 29 Oktober tahun 1949 naskah Konstitusi RIS rampung dan diparaf di Scheveningen oleh RI dan wakil-wakil BFO yang hadir dalam KMB. Sidang Badan Pekerja, BP Kenip tanggal 24 Oktober tahun 1949 mendengarkan keterangan pejabat Perdana Menteri Hamengkubuwono IX, Hatta sedang berada di Den Haag tentang KMB dan pelaksanaan Roem Statement. L17 rasa tidak puas pada BP Kenip muncul terhadap hasil persetujuan KMB karena memberikan kerugian bagi Indonesia. Dalam rapat pleno Kenip tanggal 5 Desember tahun 1949, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaannya, yang meminta agar putusan sidang Kenip adalah menerima atau tidak hasil-hasil KMB, akan tetapi jika hasil KMB ditolak, maka Presiden menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi. 19 RUU hasil KMB usulan pemerintah akhirnya diratifikasi pada sidang pleno Kenip tanggal 13 Desember tahun 1949, dengan 226 suara menerima, dan 62 suara menolak. Di 20 kedua RUU yang diajukan pemerintah tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949 tentang pengesahan induk persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat menjurat mengenai penjerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 121 Konstitusi RIS ditandatangani Presiden RIS Soekarno pada tanggal 31 Januari tahun 1950. 2. Klasifikasi dan materi muatan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS yang diratifikasi pada sidang pleno Kenip tanggal 13 Desember tahun 1949 terdiri dari mukadimah dan batang tubuh. Sebagaimana pembukaan dalam UUD 1945, mukadimah Konstitusi RIS mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. dasar negara yang termuat dalam mukadimah Konstitusi RIS adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur dalam mukadimah Konstitusi RIS adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara. Mukadimah Konstitusi RIS juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RIS memperjuangkan kemerdekaan dan hak hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Batang tubuh Konstitusi RIS terdiri dari 6 bab dan 197 pasal, di mana dalam bab terdiri dari bagian-bagian.
Bab 1 tentang Negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas bagian I adalah bentuk negara dan kedaulatan, 1 pasal, bagian 2 adalah daerah negara, 1 pasal, bagian 3 adalah lambang dan bahasa negara, 2 pasal, bagian 4 adalah kewarganegaraan dan penduduk negara, 2 pasal, bagian V adalah hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, 27 pasal, dan bagian V adalah asas-asas dasar, 8 pasal. Bab 2 tentang RIS dan daerah-daerah bagian, terdiri atas bagian I adalah daerah-daerah bagian, yang terbagi dalam babakan 1 berisikan ketentuan umum, 4 pasal, babakan 2 berisikan negara-negara, 3 pasal, babakan 3 berisikan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang bukan negara, 1 pasal, babakan 4 berisikan daerah-daerah yang bukan daerah bagian dan distrik federal Jakarta, 1 pasal. Bagian 2 adalah pembagian penyelenggaraan pemerintahan antara RIS dengan daerah-daerah bagian, yang terbagi dalam babakan 1 berisikan pembagian penyelenggaraan pemerintahan, 4 pasal, babakan 2 berisikan perhubungan keuangan, 7 pasal, babakan 3 berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 2 pasal. Dan bagian 3 adalah daerah-daerah swapraja, 3 pasal. Bab 3 tentang perlengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas bagian 1 adalah pemerintah, 12 pasal, bagian 2 adalah Senat, 18 pasal, bagian IIL adalah DPR, 15 pasal, bagian 4 adalah Mahkamah Agung, 2 pasal, dan bagian V adalah Dewan Pengawas Keuangan, 2 pasal. Bab 4 tentang pemerintahan, terdiri atas bagian I adalah ketentuan-ketentuan umum, 10 pasal, bagian 2 adalah perundang-undangan, 17 pasal, bagian IIL adalah pengadilan, 20 pasal, bagian 4 adalah keuangan, yang terbagi dalam babakan 1 berisikan hal uang, 2 pasal, babakan 2 berisikan pengurusan keuangan federal anggaran, pertanggungjawaban, gaji, 6 pasal. Bagian V5 adalah perhubungan negeri, 5 pasal, dan bagian V6 adalah pertahanan kebangsaan dan keamanan umum, 7 pasal. Bab 55 tentang konstituante, 4 pasal. Bab 66 tentang perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup, bagian I adalah perubahan, 2 pasal, bagian 2 adalah ketentuan-ketentuan peralihan, 4 pasal, dan bagian 3 adalah ketentuan-ketentuan penutup, 2 pasal. Konstitusi RIS merupakan konstitusi negara federal, serikat, sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah dan dalam batang tubuh, bab 11 tentang negara RIS dan bab 22 tentang RIS dan daerah-daerah bagian. Berbeda dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara kesatuan yang pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah hanya pasal 18, maka konstitusi RIS yang merupakan konstitusi negara federal, serikat mengatur tentang negara federal dan negara bagian sebanyak 67 pasal, dari keseluruhan pasal dalam konstitusi RIS yang berjumlah 197 pasal. Berdasarkan bab 3 tentang perlengkapan RIS dan bab 4 tentang pemerintahan, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semiparlementer. Sistem semiparlementer dalam konstitusi RIS menurut penulis Apad juga disebut sebagai sistem sendiri karena kekhasannya, karena terdapat karakteristik sistem pemerintahan presidensial dan karakteristik sistem pemerintahan parlementer karena karakteristik sistem pemerintahan parlementer lebih dominan, sehingga yang digunakan dalam konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan semi-parlementer. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut, yaitu A. Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatan presiden dalam hal presiden berhalangan. B. Kabinet dibentuk oleh 3 orang yang ditunjuk oleh presiden, di mana salah seorang di antaranya menjadi Perdana Menteri. C. Dewan Menteri selalu memberitahukan segala urusan yang penting kepada presiden. D. DPR periode pertama, yang dibentuk bukan berdasarkan hasil pemilihan umum, tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri melepaskan jabatannya. Karakteristik sistem semiparlementer dalam konstitusi RIS adalah A. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. B. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. C. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah.
Konstitusi RIS berdasarkan Bab 66 tentang perubahan, merupakan UUD berderajat tinggi, Supreme Constitution, dan Rigid Constitution. Dalam pasal 190 Konstitusi RIS diatur bahwa untuk mengubah konstitusi RIS, sekurang-kurangnya harus hadir 2/3 jumlah anggota DPR dan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Senat dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota DPR yang hadir. dalam batang tubuh Konstitusi konstitusi. RIS diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Merj.G. Steenbeek. Dalam Konstitusi konstitusi RIS dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab 1, Bagian V tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, 27 pasal, dan Bagian V tentang asas-asas dasar. Jumlah keseluruhan pasal dari kedua bagian tersebut adalah 35 pasal, sehingga jaminan HAM dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM diatur secara rinci, bahkan dalam konstitusi RIS terdapat pengaturan tentang kebebasan untuk berpindah agama. 3L yang mengadopsi ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights. Ditetapkan pula dalam konstitusi RIS, materi muatan pokok konstitusi lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. dalam Konstitusi konstitusi RIS, alat-alat perlengkapan federal terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. hal-hal mengenai Metode pengisian jabatan, keanggotaan, kewenangan, dan hubungannya dengan berbagai alat perlengkapan diatur dalam Bab 33 tentang perlengkapan RIS dan Bab 44 tentang pemerintahan. dalam konstitusi. Konstitusi RIS tidak diatur lembaga negara tertinggi, sebagaimana MPR diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam konstitusi RIS ditentukan mengenai asas-asas dasar, yang merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan, sebagaimana garis-garis besar haluan negara, GBHN, yang ditetapkan oleh MPR untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara menjalankan kewenangannya. C. Woods Republik Indonesia. 1. Sejarah terbentuknya UUD RI. Setelah terbentuknya negara RIS, satu demi satu daerah bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI. Soekarjo Widjopranoto dalam tulisannya di Mimbar Indonesia tanggal 21 Januari tahun 1950, mengemukakan bahwa gerakan rakyat untuk kembali menjadi satu dalam negara kesatuan RI semakin lama semakin besar. Dikemukakan pula bahwa negara serikat ditolak karena merupakan usulan dari Van Mook, dan karena hal itu digunakan untuk memusuhi negara kesatuan RI, bahkan untuk mematikan revolusi dan membatalkan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yamin juga mengemukakan hal serupa, Yaitu, susunan federalisme bukanlah keinginan bangsa Indonesia, malahan negara yang sedemikian ditolak dengan alasan karena tak sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat. Lagi pula unitarisme membentuk bangsa negara, sedangkan federasi atau konfederasi berisi biji perpecahan yang melemahkan nusa dan bangsa. menguatnya Dorongan menuju ke negara kesatuan RI ditanggapi positif oleh parlemen, di mana pada tanggal 2 Maret tahun 1950, DPR menyetujui usul mosi gabungan dari 60 anggota tentang penggabungan berbagai daerah kepada RI, sedangkan Senat pada bulan yang sama membentuk panitia penyusunan rancangan UUD Negara Kesatuan, yang hasilnya disampaikan ke pemerintah pada tanggal 22 Mei tahun 1950. Mosi lainnya yang penting berkaitan dengan keinginan untuk kembali ke negara kesatuan, adalah mosi integral Muhammad Natsir tentang pembentukan negara kesatuan yang disampaikan pada tanggal 3 April tahun 1950, dan disetujui secara aklamasi oleh DPR RIS pada tanggal 15 April 1950,1*7 mosi ini penting, karena Natsir memberikan pemikiran agar semua negara bagian meleburkan diri ke dalam negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga bulan Mei tahun 1950, hanya tinggal dua daerah bagian selain RI, yaitu negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur.
Dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 3 Mei tahun 1950, Muhammad Hatta, Presiden Sukawati, NIT, dan Dr. Mansur, negara Sumatera Timur, mencapai persetujuan untuk membentuk negara kesatuan. Setelah mendapat kuasa dari kedua negara bagian tersebut, maka pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan pemerintah RI. Dalam rapat delegasi RIS dan Delegasi RI tanggal 19 Mei tahun 1950, diajukan konsepsi yang telah dibuat secara internal oleh masing-masing delegasi. Setelah tercapai persetujuan dengan berdasarkan konsepsi RIS dan RI, maka sidang menunjuk Prof. Dr. Supomo, Mer Syafruddin Prawira Negara, Dr. A. Halim dan Mer Susanto Tirto Projo untuk merancang piagam persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI, serta Mer Awe Surjoadiningrat dan Mer Sumardi Mangunkusumo membuat rencana pengumuman bersama kedua pemerintah. Pengumuman dan piagam persetujuan tersebut diumumkan pada hari itu juga tanggal 19 Mei tahun 1980. Kedua pemerintah juga membentuk panitia bersama, di mana pihak RIS diketuai oleh Supomo, dan Supomo juga mengetuai subpanitia perancang UUD. Jika diperhatikan secara saksama, maka hasil yang dicapai oleh panitia bersama hampir sama dengan teks konstitusi UUD RI. 2. Klasifikasi dan materi muatan UUD RI. UUD RI terdiri dari mukadimah dan batang tubuh. Mukadimah UUD RI mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sitat-sitatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. Dasar negara yang termuat dalam mukadimah UUD RI adalah ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur dalam mukadimah konstitusi RIS adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara. Mukadimah UUD RI juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. Batang tubuh konstitusi RIS terdiri dari 6 bab dan 147 pasal, di mana dalam bab terdiri dari bagian-bagian. Bab 1 tentang Negara Republik Indonesia, terdiri atas bagian I adalah bentuk negara dan kedaulatan, 1 pasal bagian Il adalah daerah negara, 1 pasal bagian 3 adalah lambang dan bahasa negara, 2 pasal bagian 4 adalah kewarganegaraan dan penduduk negara, 2 pasal bagian V adalah hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, 28 pasal, dan bagian V adalah asas-asas dasar, 9 pasal. Bab 22 tentang alat-alat perlengkapan negara, 1 pasal terdiri atas bagian L adalah pemerintah, 10 pasal bagian 2 adalah DPR, 22 pasal, bagian IL adalah Mahkamah Agung, 2 pasal, dan bagian 4 adalah Dewan Pengawas Keuangan, 2 pasal. Bab 33 tentang tugas alat-alat perlengkapan negara, terdiri atas bagian L adalah pemerintahan, 7 pasal, bagian 2 adalah perundang-undangan, 12 pasal, bagian Li 3 adalah pengadilan, 8 pasal, bagian 4 adalah keuangan, yang terbagi dalam babakan 1 berisikan hal uang, 2 pasal, babakan 2 berisikan urusan keuangan, anggaran pertanggungan jawab gaji, 9 pasal. Bagian V adalah hubungan luar negeri, 4 pasal. Dan bagian V adalah pertahanan negara dan keamanan umum, 7 pasal. Bab 44 tentang pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja, 3 pasal. Bab 55 tentang konstituante, 6 pasal. Bab 66 tentang perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup, bagian I1 adalah perubahan, 2 pasal, bagian 2 adalah ketentuan-ketentuan peraliban, 3 pasal, dan bagian IIL adalah ketentuan-ketentuan penutup, 2 pasal. Dalam bukunya, Supomo mengemukakan perbedaan pokok antara konstitusi RIS dan UUD RI selain bentuk negara, adalah A. Tidak diaturnya dalam UUD RI pasal yang mengatur kebolehan berpindah agama. B. UUD mengatur hak mogok dan hak berdemonstrasi. C. UUD mengatur pelarangan organisasi yang bersifat monopoli yang merugikan ekonomi nasional, dan diakuinya fungsi sosial dari hak milik. D.
Dalam UUDS diatur bahwa kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR dan DPR dapat dibubarkan oleh Presiden. E. Diadakannya jabatan Wakil Presiden. F. Parlemen hanya terdiri dari satu kamar, yaitu DPR. G. Tidak memiliki kewenangan judicial review. Karena negara bagian sudah tidak ada. H. Konstituante terdiri dari anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. UUDS RI merupakan konstitusi negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab 11 Bagian 1 Pasal 1 Ayat 1 UUDS RI, bahwa RI berbentuk kesatuan. Berdasarkan Bab 22 tentang alat-alat perlengkapan negara dan Bab 33 tentang tugas alat-alat perlengkapan negara, UUDS RI merupakan konstitusi sistem pemerintahan semi-parlementer, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, dan kriteria sistem pemerintahan parlementer yang lebih dominan. Berdasarkan UUDS RI, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semi-parlementer di mana sistem tersebut menurut penulis dapat juga disebut sebagai sistem sendiri, karena kekhasannya yaitu bahwa kabinet dibentuk oleh seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet, yang ditunjuk oleh presiden, di mana salah seorang di antaranya menjadi Perdana Menteri. Karakteristik sistem semi-parlementer dalam UUDS RI adalah: A. Presiden ialah kepala negara. B. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. C. Presiden membentuk kementerian-kementerian, pengangkatan atau penghentian antar waktu menteri-menteri, begitu pula penghentian kabinet dilakukan dengan keputusan presiden. Keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri ditandatangani serta oleh pembentuk kabinet. D. Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. E. Dewan Menteri dan masing-masing menteri selalu memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden. F. Presiden mengesahkan ketua dan seseorang atau beberapa orang wakil ketua DPR. G. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. B9. H. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. I. Presiden berhak membubarkan DPR. Karakteristik sistem sendiri ini juga dikemukakan oleh G.J. Wolof, di mana menurut Wolof, walaupun memiliki karakteristik sistem pemerintahan parlementer tetapi memiliki pengecualian-pengecualian, yaitu pengangkatan wakil presiden pertama oleh presiden atas anjuran DPR dan pengangkatan perdana menteri dan menteri-menteri dan pembagian tugas di antara menteri-menteri itu dalam hal pembentukan kabinet, di mana keputusan-keputusan presiden dalam hal ini ditandatangani serta oleh pembentuk kabinet. Menurut Wolof, inti kekuasaan dalam negara terletak pada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 56 UUDS RI. UUDS RI berdasarkan Bab 6 tentang perubahan. Ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup merupakan UUD berderajat tinggi. Supreme Constitution, dan Rigid Constitution. Dalam pasal 140 UUDS RI diatur bahwa untuk mengubah UUDS RI, dibentuk Majelis Perubahan UUD, FANG terdiri dari anggota-anggota DPR sementara, DPRS, dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota DPRS. Dalam batang tubuh UUDS RI, diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Mer J.G. Steenbeek. Dalam UUDS RI, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab 1 Bagian V5 tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, 28 pasal, dan Bagian V tentang asas-asas dasar. Jumlah keseluruhan pasal dari kedua bagian tersebut adalah 37 pasal, sehingga jaminan HAM dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM mendapat perhatian yang serius dalam UUDS RI. Dalam UUDS RI, jaminan HAM diatur secara rinci sebagaimana dalam Konstitusi RIS, akan tetapi pengaturan tentang kebebasan untuk berpindah agama yang diatur dalam Konstitusi RIS yang mengadopsi ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights banyak ditentang, sehingga tidak diatur dalam UUDS RI sebagai salah satu hak yang dijamin dalam UUD.
Ditetapkan pula dalam UUD RI, materi muatan pokok konstitusi lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam UUD RI, Alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. hal-hal mengenai Metode pengisian jabatan, keanggotaan, kewenangan, dan hubungannya dengan berbagai alat perlengkapan diatur dalam Bab 2 tentang alat-alat perlengkapan negara dan Bab 3 tentang tugas alat-alat perlengkapan negara perlengkapan RIS. dalam UUD RI tidak diatur lembaga negara tertinggi. Sebagaimana MPR diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam UUD RI, sebagaimana dalam Konstitusi RIS ditentukan mengenai asas-asas dasar, yang merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan, sebagaimana GBHN yang ditetapkan oleh MPR untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara menjalankan kewenangannya. D. UUD 1945, sesudah perubahan. 1. Sejarah terbentuknya UUD 1945, sesudah perubahan. Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dengan menyampaikan pernyataan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara. Pada saat itu juga Diadakan pengambilan sumpah B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Presiden Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto mengemukakan akan mempercepat pemilihan umum yaitu pada tahun 1999,6 pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999 merupakan amanat dalam ketetapan MPR RI nomor X-MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Pada awal era reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut agar berbagai kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca Orde Baru diperbaiki. Tuntutan reformasi yang didesakkan antara lain berupa amandemen UUD 1945, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 merupakan hal yang selama ini tidak diapresiasi berdasarkan ketetapan MPR RI nomor IV-MPR 1983 tentang referendum. dalam pasal 1 ketetapan MPR RI Nomor IV-MPR 1983 tentang referendum diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Mengenai keharusan referendum diatur dalam pasal 2, yaitu, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Perubahan bertahap terhadap UUD 1945 dimulai sejak Oktober tahun 1999 hingga tahun 2002. dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Panitia Ad Hoc PAH MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu A. tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Fraksi-fraksi di MPR membahas perubahan UUD 1945.
Panitia-panitia yang dibentuk untuk membahas perubahan UUD 1945 adalah panitia ad hoc 33 pada perubahan pertama UUD 1945, sedangkan untuk perubahan kedua hingga keempat dibahas dalam panitia ad hoc I1. Para fraksi memberikan masukan dan membahas pasal-pasal dalam UUD 1945. 2. Klasifikasi dan materi muatan UUD 1945, sesudah perubahan. Dokumen UUD 1945, sesudah perubahan, terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, sebagaimana diatur dalam pasal 22 aturan tambahan. Berbeda dengan batang tubuh, pembukaan UUD sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945. Mengenai penjelasan, sebagaimana dikemukakan dalam kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945, maka hal normatif yang ada dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Contoh hal normatif yang ada dalam penjelasan dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh adalah pengaturan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, yang setelah perubahan diatur dalam pasal 7C perubahan ketiga UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945, sesudah perubahan, berjumlah 20 bab, 73 pasal, 2 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam UUD 1945 tetap tertulis 16 bab, tetapi bab tersebut tidak lagi berjumlah 16 bab, karena L1 bab dihapuskan, yaitu bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung, DPA, dan dimasukkan bab-bab tambahan, yaitu bab VIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, DPD, bab VIIB tentang Pemilihan Umum, bab FIL 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, bab 99A tentang Wilayah Negara, dan bab 1010A tentang Hak Asasi Manusia. Kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 adalah melakukan perubahan dengan cara amandemen akan tetapi dari hasil perubahan, tentu saja tidak sesuai dengan metode amandemen. Dalam metode amandemen, perubahan yang dilakukan bukan merupakan perubahan mendasar yang berbeda dari sistem dan struktur Undang-Undang Dasar sebelumnya. Struktur yang dimaksud bukan hanya berupa penempatan bab dan pasal, akan tetapi yang terutama adalah struktur ketatanegaraan yang diinginkan diatur oleh UUD. Perubahan mendasar dari sesuatu yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan antara lain, kedudukan MPR yang bukan lagi merupakan lembaga negara tertinggi, dibentuknya lembaga negara baru, DPD, dan dihapuskannya DPA. Berikut adalah sistematika UUD 1945, sesudah perubahan. Bab 11 tentang bentuk dan kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab 22 tentang MPR, berisikan 2 pasal. Bab 33 tentang kekuasaan pemerintahan negara, berisikan 17 pasal yang memuat tentang Presiden dan Wakil Presiden. Bab 44 tentang DPA dihapus. Bab 55 tentang Kementerian Negara, berisikan L pasal. Bab 66 tentang pemerintahan daerah, berisikan 3 pasal. Bab 77 tentang DPR, berisikan 7 pasal. Bab 77A tentang DPD, berisikan 2 pasal. Bab 77B tentang pemilihan umum, berisikan L pasal. Bab FIL tentang hal keuangan, berisikan 5 pasal. Bab 88A tentang BPK, berisikan 3 pasal. Bab 99 tentang kekuasaan kehakiman, berisikan 5 pasal. Bab 910A tentang wilayah negara, berisikan L pasal. Bab 1010 tentang warga negara dan penduduk, berisikan 3 pasal. Bab 1010A tentang hak asasi manusia, berisikan 10 pasal. Bab 11 tentang agama, berisikan L pasal. Bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, berisikan 1 pasal. Bab 12 tentang pendidikan dan kebudayaan, berisikan 2 pasal. Bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, berisikan 2 pasal. Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, berisikan 5 pasal. Bab 16 tentang perubahan UUD, berisikan 1 pasal.
Aturan peralihan terdiri dari 3 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 2 pasal. UUD 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Walaupun MPR mengemukakan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 PAHI MPR menyepakati kesepakatan dasar antara lain adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan bahwa UUD 1945 sebelum perubahan adalah konstitusi sistem pemerintahan semi-presidens. Setelah perubahan, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensil. Kriteria sistem pemerintahan presidensil diatur dalam berbagai pasal dalam Bab Li 2 hingga Bab 77 BUUD 1945 sesudah perubahan, antara lain Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu dan jika tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, menteri-menteri adalah pembantu Presiden, dan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. UUD 1945 berdasarkan Bab 16 tentang perubahan UUD, merupakan UUD berderajat tinggi, Supreme Constitution, dan Rigid Constitution. Dalam pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk mengubah UUD 1945, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, pembahasan usul perubahan dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. dalam batang tubuh UUD 1945 diakomodasi materi muatan pokok yang harus ada dalam UUD sebagaimana dikemukakan oleh Merj. G. Steinbeck 17 I dalam UUD 1945, sesudah perubahan, dimuat jaminan terhadap HAM dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab 1010A hingga Bab 1313. Walaupun rincian jaminan tentang HAM sudah diatur dalam TAP MPR RI nomor XVI MPR 1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi sebagai hukum yang tertinggi maka akan berbeda penghormatan dan jaminan terhadap HAM jika diatur dalam UUD dibandingkan dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Ditetapkan pula materi muatan pokok lainnya dalam UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam UUD 1945 diatur mengenai lembaga-lembaga negara dalam berbagai bab dalam UUD, yaitu tentang MPR dalam Bab 2, tentang kekuasaan pemerintahan negara dalam Bab 22, tentang DPR dalam Bab 77, tentang DPD dalam Bab 77A, tentang BPK dalam Bab 88A, dan tentang kekuasaan kehakiman dalam Bab 99. Sekian kegiatan belajar ini. Terima kasih, tetap belajar. Semangat belajar dan semangat sehat.